Rahmat Berkat Halawat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 LP3 Universitas Negeri Padang dengan nomor UKG 201699461650. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Huruna yang beralamat di Desa Situasi Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan teks materi saya adalah teks negosiasi dengan mode pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Ya, hari ini sungguh luar biasa. Ya, coba perhatikan anak-anak saya semua pandang cerah-cerah. Yang nampak dari senyumnya itu membuat Bapak pagi hari ini semangat untuk belajar. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya, agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, apalagi yang Tuhan harapkan. Nah, jadi siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, ucap syukur kami panjatkan di hadirat-Mu, di mana pagi kita doa ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih untuk anak kami Citra yang telah membawakan kita dalam doa. Kita berharap dengan kita berdoa pasti ya ngantuknya, malasnya pasti sudah terjauhkan. Amin. Amin. Nanti Bapak akan cek kehadiran anak kami. Bagaimana hari ini semua hadir? Nah, kalau begitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, coba dicek dulu kiri kanan di bawah apakah masih ada sampah atau tidak. Ya, kalau memang masih ada sampah, dipungut dan dibuang di tempat sampah. Ya, kenapa? Karena dengan kita bersih, kelas kita bersih, maka pikiran kita juga ikut bersih. Ya, sehingga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan. Ya, tidak ada rasa malasnya, tidak ada rasa bosannya, apalagi kalau sempat terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita. Baik, anak-anak, jadi Bapak akan memberikan sebuah motivasi, ya, motivasi yang dapat membuat semangat anak-anak kami dalam belajar itu ada. Ya, karena apa? Karena tanpa motivasi hidup kita ini kosong. Makanya masing-masing siswa itu ya harus ada motivasi. Kenapa? Dengan motivasi itulah yang membuat dirinya itu semangat untuk belajar. Nah, motivasi kita pada pagi hari ini yang di atas motivasi ya ketika bisa dibahas semua. Bisa. Semua. Tiga. Iya. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kau lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, biar kita hari ini termotivasi, biar hari ini semangat kita ada niat kita belajar, mari kita melakukan dulu gerakan semua otot. Ya, sehingga pemikiran kita bisa fresh dan bisa kita mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdagang. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, bulan melingkar di pada pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berlomba. Satu jari kanan, satu jari
kita ya tentang teks negosiasi. Nah, jadi di minggu yang lalu kita telah belajar tentang negosiasi. Nah, Bapak hanya ingatkan kembali pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Kenapa? Kalau kita sempat lupa, otomatis lanjutkan pelajaran kita pada hari ini tidak pernah bisa tercapaikan. Nah, kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang pengertian teks negosiasi, baik itu pengertian, tujuan, dan unsur-unsur. Nah, jadi Bapak yakin bahwa Bapak perhatikan anak saya kelas 10 ini semua pemikirannya itu masih fresh, masih segar-segar. Artinya bukan lupa itu hanya anak SD dan hanya nenek-nenek yang suka lupa. Jadi saya pernah memperhatikan ya semua muka-mukanya itu muka-muka yang selalu setia. Amin. Amin. Nah, jadi yang Bapak tanyakan, kira-kira apa itu pengertian negosiasi? Ya, hanya satu orang. Oke, silakan. Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sehingga terjadinya kesepakatan akhir dari pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Oke, terima kasih. Ada yang lain tentang negosiasi? Tujuan negosiasi. Saya, Pak. Oke, silakan. Tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyelesaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah tahu bahwa tadi pengertian negosiasi dan sekarang tujuan negosiasi itu ya terjadinya tawar menawar, terjadinya kesepakatan. Kedua, tiga, empat, lima. Itu adalah struktur teks negosiasi. Bapak akan jelaskan sedikit tentang kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yakni mengonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, orientasi pengajuan penawaran, persetujuan penutup, dan kebahasan. Itu adalah kompetensi dasar. Dan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, yakni orientasi pengajuan penawaran, persetujuan penutup, dan kebahasaan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi kita, dan yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni, mari kita baca secara bersama-sama. 3, ya. Dengan menggunakan model proyek dan pendekatan saintifik serta metode diskusi tanya jawab dan pembahasan dengan menggunakan media video, tujuan penutup dan pembahasan dengan penuh tanggung jawab kerjasama dan disiplin. Jadi inilah tujuan kita yang harus kita capai pada hari ini. Nah, ini adalah video yang tentang sebuah contoh negosiasi dalam hal jual beli. Nah, boleh pulang nggak, Mbak? Tidak pulang. Mau beli banyak soalnya. Mau beli sama aku salah nanti. Sini loh, Oke, berapa orangnya? Apa? oke, jadi itu adalah contoh dari teks negosiasi. Oke, kira-kira apa contoh topik teks negosiasi di atas dulu? Apa? Jual beli buah. Apakah di atas, di video di atas yang anak-anak kami tonton, apakah terdapat unsur-unsur
teks negosiasi dapat. Kira-kira apa unsur yang dapat di atas? Oke, silakan. Jadi, ada beberapa unsur-unsur yang terdapat di dalam contoh negosiasi tersebut. Yang pertama adalah unsur orientasi, di mana ketika si penjual menyapa si pembeli, dan unsur pengajuan ketika si penjual menanyakan harga buah bayar daripada harga buah tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Pertanyaan berikutnya dari teks negosiasi di atas, apakah terdapat kesepakatan dalam teks di atas? Terdapat. Ya, kira-kira apa yang membuat anak kami mengatakan bahwa di contoh di atas terdapat kesepakatan? Ya, silakan. Dapat, Pak. Ketika pembeli menanyakan harga sekilo apel kepada si penjual dengan Rp25.000, terjadi kesepakatan yakni si penjual setuju dengan tawaran harga dari si pembeli. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sudah terjadi penawaran dari harga 45 menjadi harga 35.000. Oke, bagaimana anak sudah paham tentang penjelasan ini? Sudah. Tanyakan? Tidak. Ragu? Oke, kalau tidak ada kita masuk pada pekerjaan kita, yakni tentang pengerjaan tugas. Nanti akan Bapak bagi LKPD. Nah, di LKPD ini nanti bisa nanti anak-anak kami, anak saya kerjakan ya tugas yang akan dan yang ada di LKPD kita. Oke, mari kita lihat LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, tata cara pengerjaan LKPD perhatikan. Yang pertama, bacalah LKPD dengan cermat. Setelah itu, jika ada yang kurang dipahami, tanyakan pada gurumu. Ketiga, pilihlah topik yang disediakan guru serta tentukan dengan susun pada media yang sudah disediakan dan dipresentasikan di depan. Baik, jadi di sini ada di kotak rahasia ini, ya di sini nanti ada judul-judul materi, judul-judul topik negosiasi yang akan anak kami kerjakan dalam LKPD. Nah, jadi di sini ada, karena anak saya ada 5 kelompok, jadi ada 5 topik yang tugas yang harus dikerjakan. Dan untuk itu Bapak minta kesediaan masing-masing tempat kelas untuk mengambil 1 topik yang ada di kotak rahasia ini. Silakan. Semua sudah dapat judul topiknya. Nah, jadi Bapak coba tanya satu persatu per kelompok. Ya, kira-kira apa judul topik yang kalian baca? Oke, kelompok 1, judul topik kalian apa? Jual beli di pasar. Oke, jual beli pasar. Kelompok 2? Jual beli HP. Jual beli HP. Kelompok 3? Jual beli buah. Jual beli buah. Kelompok 4? Jual beli gitar. Jual beli gitar. Kelompok 5? Jual beli tanah. Oke, jual beli tanah. Jadi sudah dapat 5 topik materi kita. Ini dalam konteksnya adalah jual beli. Nah, sekarang pekerjaan anak-anak saya, silakan kerjakan, silakan diskusikan, berpikir bagaimana mengembangkan topik yang sudah anak-anak kami dapatkan menjadi sebuah contoh teks negosiasi. Ya, Bapak kasih waktu pekerjaan selama 15 menit. Oke, jadi kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Nah, apa judul kalian tadi? Jual beli buah. Jual beli buah. Nah, jadi anak-anak saya harus jual beli HP. Nah, udah mantap inilah. Punya HP semua? Tidak. Oke, bagus. Berarti dengan topik kita jual beli HP, berarti di Gunung Skor nanti bisa beli HP. Nah, jadi sekarang pekerjaan anak-anak saya juga berarti jual beli di pasar. Apa yang kalian jual beli? Apa yang kalian beli di pasar? Daging. Daging. Oh, berarti daging cocok ya untuk kebutuhan. Nah, jadi di sini nanti jadi nanti tertuang dalam LKPD kita. Nah, di penawaran dan
di pengajuan dan penawaran. Nanti baru di bawah ini persetujuan. Nah, apakah si pembeli setujukah? Pengajuan itu menanyakan beberapa bagaimana daripada penjual. Jadi kadang ada dua yang menjual HP. Jadi bukan hanya satu. Nah, mungkin di dalam buat aja penjual HP. Nah, jadi yang bicara itu bisa berbeda-beda. Yang mungkin si A, si B. Begitu juga si pembeli. Kadang-kadang kita pembeli kan 3 orang. Kadang-kadang kita nanya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi gimana konferensi sosial? Siap. Presentasi ini nanti silakan anak-anak kami simak, perhatikan, dan kalau ada yang perlu dikritik, boleh dikritik mulai dari suaranya, boleh. Ya, boleh dikritik suaranya, boleh dikritik dari penampilan, tidak apa-apa. Ya, presentasi kelompok dengan judul, topiknya itu jual beli HP. Pagi Mas, mau cari HP apa nih? Kebetulan lagi ada beberapa merek yang promo Mas. Ada bonusnya lagi. Saya mau cari HP Oppo, Mbak. Minimal RAM 6GB ke atas. Kira-kira ada ya, Mbak? Terus harganya kisaran berapa? Masih anget-angetnya. Kurangin dikit dong, Mbak. 5.500.000. Lumayan, Mas. Kurangi 50 lagi lah. Saya sekarang, Mbak. Ya sudah deh Mas. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama, saya bantu bungkus dan buat komputernya ya Mas. Mau ditunggu sebentar. Oke, kita depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dulu. Saya kembali dengan kelompok. Ada nggak yang perlu disampaikan, dikritik, ya, dari penampilan kelompok tentang jual beli HP? Silakan. Mengenai tes negosiasi jual beli digital itu HP sapaan dari penjual tidak dibalas oleh penjual. Oke, silakan. Kami dari kelompok 5 kita membahas 2 mengenai jual beli HP. Cara memperagakan. Bagaimana kelompok? Baik, kami akan memperbaikinya ke depan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang mari kita presentasikan, lihat hasil diskusi kelompok jual beli gitar. Oke, silakan. Bu, saya mau beli gitar ini. Kira-kira berapa harganya? Kalau gitar yang itu harganya 750.000 Nak. Harganya boleh kurang nggak, Bu? Boleh saja sih. Mau nomor berapa? 500 bisa nggak, Bu? Wah, kalau segitu mah nggak bisa Nak. Kalau 600 bisa nggak, Bu? Belum Nak, sedikit lagi lah. 600.000 rupiah Ibu beri untuk gitar ini. Banyak, Bu, saya setuju. Ini maunya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Nak. Nah, jadi kira-kira apa yang perlu kita tanyakan, kritikan dari kelompok? Silakan. Ya, silakan. Dari kedua belah pihak tidak ada sapaan dari pembeli maupun dari penjual. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Jadi yang kelima, presentasi kelompok yang perlu kita perhatikan dalam presentasi kelompok dalam hal bernegosiasi, yang mana tahu anak saya nanti ke depan bisa menjadi penjual dan bisa menjadi pembeli. Yang pertama dulu, jangan lupa bahasanya itu harus sambung. Dan jangan lupa berikutnya itu ya kita itu harus ya menyampaikan salah. Ya kita menyampaikan
penting. Jangan kita menyampaikan salah pasti, ya, baik itu si pembeli maupun si penjual, pasti segeralah hati. Ya, kita coba ambil kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini ada banyak, ya, kesimpulan yang harus kita terus ingat. Ya, kenapa? Karena bukan hanya hari ini pelajari teks negosiasi, pasti akan kita pelajari nanti ke hari-hari yang akan datang. Nah, jadi kira-kira apa yang kesimpulan yang kita ambil hari ini? Ya, yang pertama, apa? Ada unsur kebahasaan. Apa saja unsur kebahasaan yang harus kita dapatkan dari teks negosiasi ini? Ya, santun. Persuasif. Dan pasangan itu bahasa, unsur bahasa yang harus kita ketahui. Dan yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam hal unsur-unsur langkah-langkah dalam hal. Oke, kira-kira apa saja langkah-langkah yang pertama? Kedua, tiga, empat, lima. Nah, jadi sebelum mengakhiri, kita coba refleksi dulu. Sepanjang kita belajar tentang proyek, mengonstruksikan kira-kira apa refleksi yang akan kami dapatkan, apa hal baru yang akan kami dapatkan di pembelajaran kita hari ini. Beberapa. Apa hal baru yang anak saya dapatkan selama pelajaran kita ini? Apalagi dalam hal membuat teks negosiasi. Yang berapa? Coba refleksi. Ingat apa tadi kelemahan, apa hal yang baru. Dalam sepanjang pelajaran kita pada hari ini, kami dari kelompok 5 menemukan hal baru, yaitu dalam teks negosiasi harus memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tercapai suatu kegiatan tawar-menawar ketika membeli sesuatu di pasar, yaitu tentang pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar sehingga mendapatkan persetujuan yang tidak membuat pembeli rugi dan tidak membuat penjual juga rugi. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi refleksi yang kita dapatkan? Ayo silakan. Hal baru yang kami dapatkan dari kelompok 4 tentang pembelajaran teks negosiasi ini adalah bahwa dalam melakukan teks negosiasi itu harus menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada? Oke, jadi ada refleksi yang hal baru yang saya dapatkan. Yang pertama tadi kelompok mengatakan bahwa kita tahu ya bagaimana cara menyampaikan penawaran terhadap sesuatu barang. Nah, kuncinya di sini dalam pelaksanaan tawar menawar jangan ada yang dirugikan, baik itu si pembeli maupun si penjual. Artinya saling menguntungkan. Jangan nanti anak saya menawarkan langsung ke harga yang paling bawah. Kalau contohnya harganya 10.000 langsung ke 100 rupiah, itu sudah merugikan si penjual. Ya, tetapi coba perhatikan bagaimana agar penawaran kita. Itu pelajaran kita pada hari ini, dan pelajaran kita yang selanjutnya adalah tentang debat. Nah, itulah pelajaran kita. Minggu yang lalu kita akan belajar mengenai pelajaran debat. Mungkin ada hubungannya dengan negosiasi. Kalau negosiasi hanya tawar menawar. Pelajaran kita berikutnya tentang debat. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan argumennya masing-masing antara si A dengan si B. Mereka melaksanakan debat. Nah, jadi itulah pelajaran kita berikutnya. Silakan belajar di rumah. Jadi sebelum kita mengakhiri,
kita telah memulai dan tadi pembukaan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Sampai bisa pimpin dalam doa. Silakan. Mereka menjaga kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, termulakanlah nama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik anak-anak, terima kasih dan demikian pelajaran kita pada hari ini. Satu hal yang harus anak-anak kami ketahui bahwa ingat tadi motivasi kita. Ya, motivasi kita tadi apa? Apa tadi motivasi? Jangan kita ragu. Ya, dengan kemampuan. Ya, tetapi mari kita buktikan bahwa kita mampu. Bahwa kita itu bisa. Demikian, selamat siang. Yahoo!